Saudara, mimpi seorang anak untuk bertemu presiden berawal dari selembar surat sederhana yang ditulis dengan tulus. Tak disangka surat itu dibaca langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang membuat sang penulis cilik menangis haru dan berharap impiannya menjadi nyata. Kasih pada Pak Prabowo sudah kasih makan pendidik dan saya senang terus saya kaget kok bisa dibaca sama Pak Presidennya. Hadir langsung di halaman istana dan menyaksikan momen bersejarah itu. Menurut sang paman, Darmawan, surat itu ditulis Marven sejak 19 Maret 2020. Adiknya itu, Om ayo ikut apa itu? Om ayo buat surat agar bisa ketemu presiden. Ini mobil nomor 2, mobil RI 1A4 warna putih. Kalau nggak salah Bapak Prasetyo Hadi atau enggak Pak Ahmad Muzani itu saya ngasihkan suratnya, diterima sama beliau alhamdulillah, dan saya juga berterima kasih dengan kondisi yang sangat ramai sekali. Akhirnya surat tersebut disampaikan dan diterima dengan baik, perjuangan 3 bulan agar bisa mengirimkan surat tersebut kepada Bapak Presiden. Tapi juga menjadi jalan untuk bertemu langsung dengan Presiden dan mewujudkan mimpinya mengikuti upacara Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Tim Liputan Kompas TV. Selanjutnya, saudara, di tengah keterbatasan seorang guru honorer di daerah pedalaman Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tetap semangat mengajar. Ibu guru Silva sudah mengajari siswa SMP selama 6 tahun dengan honor Rp200.000 per bulan yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Kala matahari menyapa, saat itu pula tandanya para siswa memulai aktivitas di sekolah. Tak hanya siswa, guru-guru pun bersemangat untuk menyambut hari, termasuk salah satunya Silva Kajengka. Hampir 5 tahun sudah, Silva mengajar di SMP Negeri Paranta, Desa Ilan Batu Uru, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai guru bahasa Indonesia. Silva mengajar sekitar 71 siswa dari kelas 7 hingga kelas 9. Selama mengajar, Silva diberi honor sebesar Rp200.000 per bulan yang dibayarkan tiap 3 bulan sekali. Meski dengan segala keterbatasan yang ada, Silva tetap mengajar karena hal itu adalah panggilan jiwanya. SMP itu dibayar sesuai dengan beban mengajar. Jadi di sini dibayarkan itu sebanyak Rp8.500 per jam. Saya
memiliki jam mengajar itu sebanyak 6 jam setiap minggu. Itu kalau dikalkulasikan per bulannya saya dapat 200.000 Pak. Kemudian gaji ini diterima per 3 bulan saat dana bos cair. Saya masih memilih tetap bertahan menjadi guru honorer karena panggilan jiwa. Kemudian saya juga berharap ke depannya keberadaan kami ini sebagai guru honorer bisa diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi prioritas. Untuk bisa mengajar di SMP Negeri Paranta, Silva harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Setiap harinya, ia harus melintasi jalan berbatu dan berlumpur dengan jarak kurang lebih 23 km. Selain akses yang berat, biaya transportasi menuju sekolah juga cukup mahal bagi guru honorer. Jadi PP-nya itu satu hari itu 150.000. Jadi kalau honorer ini yang gajinya antara 200 sampai 300 per bulan, ya jelas tidak tidak akan mau bertugas di daerah yang biayanya sangat besar. Melihat sulitnya perjuangan seorang guru, termasuk guru honorer, pihak sekolah berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah. Mereka berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap nasib guru honorer yang selama ini menjadi penopang pendidikan, terutama di daerah pelosok. Amran Amir, Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan. Kehadiran bus hidrolik memudahkan jemaah berkebutuhan khusus saat menjalani aktivitas ibadah haji.